Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Kita sebagai manusia seringkali enggan untuk mengakui kesalahan kita. Bahkan bila perlu, kita justru mencari teman atau menyalahkan orang lain yang mengakibatkan kita pun berbuat salah. Beranikah kita sebagai orang beriman yang berintegritas, yang menyadari sebagai jati diri manusia, mengakui bahwa kalau salah, kita mengaku bahwa saya salah dan segera perbaiki, dan jika berhubungan dengan sesama kita, beranilah untuk meminta maaf. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, orang lemah dan berdosa menerima janji akan menerima pengampunan berkat Yesus Adam baru. Semoga kami tetap mengingat dengan rendah hati bahwa hanya kesetiaan-Mu lah yang menyelamatkan kami. Ajarilah kami yang mengaku diri sebagai murid-Mu untuk senantiasa setia pada sabda-Mu untuk menjadi pegangan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada. Sangat menarik kalau kita membaca bacaan pada hari ini yang diambil dari kitab Kejadian. Hari ini mengisahkan mengenai kejatuhan manusia pertama di dalam belenggu dosa. Tetapi ketika Allah menanyakan mengapa engkau melakukan demikian, tak ada satupun yang mengakui perbuatan salahnya. Bahkan ketika Adam ditanya, ia menuduh Hawa yang menghasutnya. Ketika Hawa ditanya, ia menuduh ular yang telah menghasutnya. Hingga seterusnya saling menuduh dan tidak tahu. Itulah yang disebut lingkaran dosa. Seringkali ketika kita berbuat dosa yang satu, maka akan melahirkan dosa yang lainnya. Ketika kita tidak segera mengakui dan mau berubah, serta meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Karena biasanya ketika kita melakukan kesalahan, lalu akan melahirkan dosa berikutnya, yaitu berbohong. Dan ketika berbohong itu menjadi ketahuan, kita mencari teman. Kita bahkan menuduh, bahkan mengatakan bahwa orang itu mengambil paksa atau tidak senang dengan kita hanya untuk menutupi kesalahan kita yang sudah mulai terkuak kebenarannya. Mari kita sebagai orang beriman yang mestinya keutamaan hidupnya ialah mencari kebahagiaan sejati di dalam pewartaan kebenaran. Jangan kita hidup di dalam kemunafikan. Jangan kita hidup di dalam kebohongan. Mari kita tampil apa adanya. Jangan ketika salah, lalu kita mencari teman yang bisa dipersalahkan. Beranikah kita mengakui kesalahan kita jika memang kita salah? Akuilah, perbaikilah, evaluasilah, dan menjadi lebih baik. Jika ini melukai hati sesamamu, jika apa yang Anda lakukan, saya lakukan, kita semua lakukan, membuat orang terluka, minta maaflah. Beranilah menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jangan kita berteriak, Tuhan, Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, Tuhan, perhatikanlah aku. Aku sudah bersalah kalau bukan karena si A, si B, dan si C. Bukan seperti itu. Seorang beriman akan mengakui, Tuhan, ampunilah kesalahanku dan mampukanlah aku untuk memperbaikinya, sehingga aku mampu mengasihi Engkau dan mencoba untuk selalu setia di dalam persiaran hidup kita. Yakinlah hidup kita akan menjadi berkat. Yakinlah kalau cara bersyukur kita seperti ini, maka semakin banyak orang akan diselamatkan. Di dalam Injil Markus, kalau kalian ada waktu silakan membaca mengenai kisah Yesus menggandakan roti.
Peristiwa ini sangat menarik atau sangat baik untuk kita refleksikan. Lihat, Yesus melakukan itu karena apa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Bagaimana kita akan tergerak oleh belas kasihan ketika kita tidak mau datang dan terlibat? Bagaimana kita mau mengasihi sesama kita kalau kita hanya mendengarkan kata si A, kata si B melalui medsos yang kita terima, tanpa mau hadir secara nyata, tanpa mau mengklarifikasi. Bahkan kita menjadi pribadi yang mudah dihasut hanya karena informasi yang kita dapat, padahal kebenarannya belum tentu benar. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita mau dan membiarkan hati kita digerakkan oleh belas kasih, maka kita pun akan dimampukan untuk mengasihi. Ketika kita melihat realitas di sekitar kita, ketika mereka perlu dibantu, jangan dihakimi, jangan dituduh bahwa mereka malas. Mungkin karena mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti yang kita dapatkan. Jika kita memiliki kesempatan yang lebih, apa salahnya berbagi? Jika kita mengaku murid sebagai murid Yesus, Yesus sudah melakukan. Beranikah kita mengasihi yang digerakkan oleh belas kasih dan bukan oleh kasihan? Dengan demikian kita sudah terlibat mewartakan kerajaan Allah yang menyelamatkan. Semoga kita pun mampu benar-benar menghidupi makna Ekaristi di dalam karya dan perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga kasih Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan katakan saya orang beriman ketika kita tidak mau bertanggung jawab jika kita melakukan kesalahan. Orang beriman akan selalu mengatakan, jika salah, ya saya salah, dan segera bertobat, memperbaiki, dan mengarahkan tujuan hidupnya ke arah yang lebih baik demi kebahagiaan yang sejati. Semoga kita semua mampu berjuang, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.